akan saya sampaikan di sini yaitu dasar-dasar epidemiologi di mana menjadi penting untuk dipahami apa itu arti atau definisi dari epidemiologi itu sendiri. Kemudian, manfaat tujuan mempelajari epidemiologi, sejarah mempelajari epidemiologi, konsep pendekatan epidemiologi, ukuran dalam epidemiologi, serta perhitungan epidemiologi. Pertama yaitu pengantar epidemiologi. Arti dari epidemiologi itu sendiri. Jika epidemiologi diartikan satu persatu, kata sebenarnya epidemiologi terdiri dari 3 kata. Yang pertama yaitu epi, kemudian demi, dan terakhir ologi. Yang pertama adalah epi. Apa itu epi? Epi itu permukaan, bisa juga dikatakan di atas atau menimpa. Kemudian demi atau demo, yaitu arti katanya orang, populasi, dan manusia. Sedangkan ologi yaitu ilmu tentang. Jadi, jika kita sambung per kata, jadi arti katanya epidemiologi sendiri adalah sesuatu yang menimpa manusia. Sekarang yaitu definisi epidemiologi. Yang pertama didefinisikan sebagai metode investigasi yang digunakan untuk mendeteksi penyebab atau sumber dari penyakit, sindrom, kondisi, atau resiko yang menyebabkan penyakit, cedera, cacat, atau kematian dalam populasi atau dalam suatu kelompok manusia. Kemudian yang kedua bisa juga dikatakan epidemiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang sifat, penyebab, pengendalian, dan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi dan distribusi penyakit, kecacatan, dan kematian dalam populasi manusia. Kemudian tujuan epidemiologi ini yaitu 1. Dengan mempelajari epidemiologi bisa menjelaskan penyebab penyakit atau dikatakan studi tentang penyebab penyakit pada satu kelompok penyakit, kondisi, gangguan, defek, atau ketidakmampuan, sindrom, kematian melalui analisis terhadap data medis dan epidemiologi. Kemudian yang kedua yaitu untuk menentukan apakah data epidemiologi yang ada konsisten dengan hipotesis yang diajukan dan dengan ilmu pengetahuan, perilaku, dan biomedis yang terbaru. Kemudian yang terakhir yaitu untuk memberikan dasar bagi pengembangan langkah pengendalian dan prosedur pencegahan bagi kelompok dan populasi yang berisiko. Sejarah perkembangan epidemiologi diawali dari tokoh di bidang kedokteran dan epidemiologi yang mengkaji penyakit dan cara penyebaran epidemiologi dalam suatu kelompok manusia. Yang kedua yaitu kejadian tidak selalu muncul dalam urutan dan kronologis yang jelas atau terjadi di negara benua yang sama. Konsep pendekatan epidemiologi. Jika berbicara tentang konsep pendekatan epidemiologi, kita fokus pada 2, yaitu konsep pendekatan epidemiologi dan konsep pendekatan medik. Jadi, pada kedua konsep tersebut berbeda. Pada konsep pendekatan medik berfokus pada satu individu, sedangkan epidemiologi dia memfokuskan pada satu kelompok penduduk dan berupaya memberikan informasi yang mewakili kelompok penduduk tersebut. Nah, dalam konsep pendekatan epidemiologi ada 3 komponen yang menjadi pokok pembahasan. Jadi, ada host atau pejamu, ada agent atau penyebab, ada lingkungan atau environment. Jadi, antara 3 komponen host, agent, dan environment ini yaitu harus seimbang. Bila mana terjadi gangguan keseimbangan, maka timbul penyakit atau masalah kesehatan pada kelompok tersebut. Jadi, 5 model bentuk interaksi agent, host, dan environment. Jadi kalau model yang pertama ini, jika dilihat
masih terjadi keseimbangan antara ketiganya, antara agent, host, dan environment. Jadi ini masih dalam kondisi yang normal. Jadi pada kondisi ini, individu masih dalam kondisi yang sehat. Terus kapan sih dinyatakan kondisi dalam keadaan tidak normal sehingga dia menyebabkan orang menjadi sakit? Orang menjadi sakit dikatakan apabila terjadi perubahan pada satu atau lebih komponen yang dapat menaikkan atau menurunkan risiko terjadinya penyakit infeksi. Contohnya seperti ini, dilihat dari kurvanya. Lebih berat ke agent. Kemampuan agent meningkat, jadi suatu keadaan terpengaruhnya agent penyakit secara langsung oleh lingkungan yang menguntungkan agent penyakit. Pada kondisi ini, jumlah agent bertambah banyak sehingga datang pengungkit miring ke arah agent. Hal ini menunjukkan jumlah agent atau penyebab penyakit bertambah banyak sehingga timbul penyakit. Contohnya, misalnya ketika ada mutasi virus influenza sehingga masyarakat belum bisa atau belum memiliki kekebalan tubuh untuk melawan virus tersebut. Nah, selanjutnya model yang ketiga. Model yang ketiga, proporsi hostnya terpapar meningkat. Suatu keadaan terpengaruhnya manusia secara langsung oleh lingkungannya dan terjadi pada saat prapatogenesis suatu penyakit. Jadi, pada kondisi ini, hostnya peka terhadap agent. Pada kondisi ini, interaksi ketiganya itu, hostnya lebih peka terhadap agent. Nah, host itu memberatkan keseimbangan sehingga pengungkit miring ke arah hostnya. Contohnya yaitu apabila di suatu daerah yang pendukungnya kebanyakan berusia balita. Oleh karena itu, sebagian besar populasi tersebut rentan terkena penyakit karena banyakkan populasinya populasi balita. Contoh lain, host yang memiliki kerentanan seperti daya tahan tubuh yang berkurang atau memiliki komorbid atau penyakit penyerta lainnya seperti hipertensi, diabetes, sehingga memudahkan terkena penyakit. Selanjutnya, model yang keempat. Jika dilihat dari model keempat ini, segitiga di environment-nya ini mengalami perubahan. Jadi, dia bergeser menyebabkan kemampuan agentnya meningkat. Pada kondisi tertentu, perubahan lingkungan dapat memicu jumlah agent bertambah banyak, sehingga timbul penyakit. Kondisi ini terjadi pada periode pre-patogenesis yang kadang berlanjut hingga periode patogenesis. Contohnya, ketahanan bakteri atau virus terhadap sinar matahari dan stabilitas vitamin di dalam lemari pendingin. Contoh lainnya, misalnya jika terjadi banjir, tentunya akan berpengaruh terhadap agent. Pada musim hujan, agent penyakit DBD bertambah sehingga berpotensi menularkan. Selanjutnya model yang kelima. Jika pada model keempat lebih berat ke agent, yang ini karena terjadi perubahan lingkungan menyebabkan proporsi hostnya itu menjadi rentan atau terpapar menjadi meningkat. Pada kondisi ini, perubahan lingkungan dapat meningkatkan kerentanan terhadap host. Kondisi ini di mana host secara langsung dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya, ketika seseorang terpaan dengan udara dingin dan hujan sehingga bisa menyebabkan seseorang menjadi flu. Contoh lain, jika terjadi pencemaran udara mengakibatkan paru-paru kekurangan oksigen sehingga host jadi lemah dan timbul kelainan paru karena terjadi kerentanan host pada populasi. Ukuran morbiditas dan mortalitas, di mana yang pertama yaitu morbiditas.
Morbiditas ini biasa kita kenal dengan angka kesakitan, di mana jumlah orang yang sakit dibandingkan dengan populasi tertentu yang seringkali merupakan kelompok yang sehat atau kelompok berisiko. Untuk pengukurannya sendiri ada insidensi rate, di mana insidensi rate ini angka yang mengukur kemungkinan seseorang sehat menjadi sakit dalam periode waktu tertentu. Angka kemungkinan sakit tersebut dihitung berdasarkan suatu populasi tertentu dan dalam periode tertentu. Periode yang dipakai adalah 1 tahun. Frekuensi penyakit baru yang berjangkit dalam masyarakat di suatu tempat atau wilayah atau negara pada waktu tertentu. Dengan rumus, jumlah penyakit baru selama periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah populasi berisiko dalam periode waktu tertentu dikali dengan 100. Selanjutnya mortalitas. Mortalitas ini dikenal sebagai angka kematian. Angka kematian adalah suatu indeks atau angka yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kematian suatu penduduk. Untuk pengukurannya itu sendiri, saya mengambil case fatality rate atau yang disingkat dengan CFR. CFR adalah perbandingan antara jumlah seluruh kematian karena satu penyebab penyakit tertentu dalam 1 tahun dengan jumlah penderita penyakit tersebut pada tahun yang sama. Dengan rumus, jumlah individu yang mati karena suatu penyakit dibagi dengan jumlah individu yang mengalami penyakit tersebut dikali dengan 100. 100 adalah konstanta. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai dasar-dasar epidemiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.